Saya hampir bilang dibantai terus terang. Yeah. Maaf. Yeah. Nah, itu sampai di situ apakah ya kadang orang ya maaf ya ada yang tegel. Yeah. Makan ada yang tidak. Yeah. Tapi anehnya sesama keluarga saja yang gak tegel karena tahu sambatannya si temannya yang lari Yeah. itu malah katakan yang enggak. Yeah. Jadi itu sebagian dari curhat saya memang. Yeah. Yeah. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa hari yang lalu umat muslim sedang merayakan Hari Raya Kurban. Mereka yang merasa dianggap mampu ini menyembelih hewan kurban. Nah, kita bahas tentang hewan kurban persembahan ritual. Ketika agama Islam yang berasal dari Timur Tengah ini melakukan persembahan, yaitu mempersembahkan kurban, yang mana yang dijadikan hewan persembahan adalah domba dan onta. Cuman kalau di Indonesia saat ini menjadi kambing dan sapi. Kalau ini saya lihat merupakan ijma ulama, karena di Indonesia cari domba ya sulit, cari onta ya sulit. Akhirnya ulama membuat ijma qiyas, yang dijadikan korban adalah kambing dan sapi. Nah, karena memang pada waktu itu di Jazirah Arab tentunya adanya ya domba sama onta, itu untuk menjadi sebuah persembahan. Sehingga kalau kita bicara sebuah persembahan, itu keyakinan apapun ini memiliki sebuah ritus tentang persembahan. Ritus persembahan tadi adalah entah itu binatang, entah itu bahan-bahan makanan, ya. Ini didoai oleh tokoh agamanya. Setelah itu dikonsumsi bersama-sama. Ini adalah sebuah persembahan. Hanya berbeda istilah saja, tapi ini adalah persembahan. Nah, yang jadi akan kita bahas, ya, kita tidak akan membahas tentang umat Islam yang melakukan persembahan dengan hewan kurban, onta dan domba, tetapi kita akan mencoba membahas di dalam budaya Jawa, budaya Nusantara, apakah juga mengenal persembahan. Dengan konteks garis merahnya adalah entah itu binatang, entah itu hasil bumi, didoai, ya, sang tokoh agama berdoa, setelah itu dikonsumsi bersama. Kalau kita cermati, umat muslim pun juga sama. Ini sebelum ada beberapa kelompok dengan cara apa? Domba dan onta tadi sebelum disembelih didoai dulu. Didoain oleh tokoh agamanya baru disembelih. Setelah itu dibagi-bagi dagingnya. Tetapi ada juga beberapa kelompok yang saya pernah lihat itu disembelih dulu. Ya mau disembelih itu ya didoain lah. Kalau di kalangan muslim biasanya bismillah dulu.
disembelih, setelah itu dagingnya itu di ponto-ponto dibagi-bagi, terus didoai. Nah, setelah didoai baru dibagikan. Ya, ini tentunya kita tidak akan membahas itu karena ini adalah merupakan masalah internal dari umat Islam. Nah, kita akan membahas bagaimana di dalam ajaran Jawa, di dalam budaya Jawa, budaya Nusantara tentang ritus persembahan. Nah, sebelum kita membahas tentang ritus persembahan, hewan kurban persembahan ritual, kita dengarkan dulu Bu Rodi mau nembang untuk pembukaan. Silakan Bu Rodi. Rahayu. Nggih, rahayu. Menika anu Romo Mas Kumambang. Kalau kinten ada hubungannya sama yang akan diterangkan. Nggih. Kambang kumambang was pagong mijil pasrah kang kawasa nrimo pandu mingtu mati timbang handhet dawa lara sampun romangga. Nggih, nah sampun namung setunggal padha. Inggih. Bu Nani mboten nembang sekalian. Kesane enten tambah mboten sak padha, monggo. Nggih. Aduh kakang karya padha basuki mong pamit palastra marang tepet luka nenggih mung kakang wewekas ing wang Rahayu. Nah, para pemirsa, demikian tadi dibuka dengan dua tembang oleh Bu Rodi dan Bu Nani dari Honolaras. Nah, ini bagi para pemirsa yang istilahnya kepingin sambil leyeh-leyeh ya mendengarkan tembang-tembang Jawa. Nah, ini bisa disimak di Honolaras Official ya, di channel YouTube Honolaras. Nah, para pemirsa, kembali ke tema kita saat ini, hewan kurban persembahan ritual. Tadi untuk prolog kita sedikit ambil tentang yang ada di umat Islam, tapi kita tidak akan membahas di sana ya, itu bukan ranah kita. Yang kita bahas adalah bagaimana di dalam ajaran Jawa, budaya Nusantara tentang konsep persembahan di dalam ritualnya. Dengan benang merahnya adalah sesuatu itu, entah itu binatang, entah itu bahan pokok ya, terus didoani oleh tokohnya, setelah didoani terus dikonsumsi bersama-sama, dikonsumsi bareng, dibagikan. Itu adalah persembahan. Itulah konsep persembahan. Sehingga ketika kita pelajari, di dunia ini tercatat ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan, semuanya memiliki konsep persembahan. Tidak hanya umat Muslim saja.
4.200 agama seluruh dunia. Ada 2.500 Tuhan. Semua agama tadi, semua keyakinan tadi memiliki konsep persembahan, termasuk yang ada di dalam budaya Jawa dan budaya Nusantara ini. Nanti bagi para pemirsa yang menginginkan kondotakon, silakan di kolom komentar. Ya. Nah, yang ada di Sanggar Budaya Raket Prasojo, ini siapa dulu yang mau kondotakon ini? Dari sebelah sini, silakan Bu Nani, Pak Giono. Mumpung mic-nya di sebelah kanan soalnya. Sugeng dalu rahayu. Nggih, rahayu. Saya mau bicara mau tanya untuk budaya leluhur kita, untuk mengenai ritualan atau itu kurban persembahan. Ya itu apa ditentukan dengan kondisi senilai berapa, atau mungkin ditentukan apa sama setiap tahun atau kita itu punya nadar atau gimana gitu. Itu apa sama gitu. Makasih. Terima kasih Pak Giono. Bu Nani ada yang tanyakan? Rahayu. Rahayu. Yang saya tanyakan adalah samakah persembahan dengan kurban itu? Terus untuk mengapa harus ada persembahan dan ada kurban? Apakah memang yang di sana itu minta atau ini maunya kita? Dan bagaimana masalah kurban atau persembahan budaya kita sebagai orang Jawa? Itu saja dulu. Terima kasih Bu Nani. Bu Rodi. Kalau untuk saya tanya cuma sedikit aja. Ada kaitannya sama tembang itu tadi. Ya. Kembang-kembang kumambeng waspogung. Waspogung itu air mata yang besar sekali, micil keluar gitu. Saya rasa untuk penyembelihan dan sebagainya itu kalau misalnya kita terpaksa, kadang ada unsur terpaksa gitu, ekonominya belum mapan dan sebagainya, mungkin itu ada dampaknya yang negatif gitu loh. Kalau misalnya niatnya itu untuk istilahnya kalau orang Islam kan sedekah ya. Kalau di budaya Jawa itu kalau hukumnya di Islam kurban itu sedekah atau bukan tidak jadi bahasan kita ya. Kalau di ajaran Nusantara itu apa Pak kira-kira? Terima kasih Bu Rodi. Apa rasa syukur apa gitu ya. Yang itu yang saya tanyakan itu. Terima kasih Bu Rodi. Nah, ini biar kita jawab dulu yang tiga ini, baru nanti yang dari sebelah kiri. Nah, di dalam ajaran Nusantara, ajaran Jawa itu memang ada persembahan, juga ada persembahan. Nah, yang termasuk yang ditanyakan Bu Nani, apakah itu keinginan kita ya, ataukah perintah dari Tuhan contoh. Nah, kalau di dalam budaya Jawa tidak ada yang selama ini mengklaim itu perintah Tuhan ya, tetapi itu merupakan persembahan dalam arti bentuk sujud syukur, dalam bentuk rasa terima kasih ya. Dan juga merupakan bentuk harmonisasi alam, karena kita harus ingat betul bahwasanya di dalam ajaran Jawa itu kan konsep dasarnya itu kan tiga. Yang pertama adalah tinemeng nalar atau hieklogis, yang kedua adalah kasunyatan atau realita, yang ketiga adalah serateles atau alam semesta ya. Sehingga di dalam ajaran Jawa ya itu ada persembahan atau sajian ya, sajian terus menjadi sesaji, menjadi sajen ya. Ini kan bahasa lain dari persembahan ya. Jadi yang dimaksud persembahan adalah sajian.
Termasuk mohon maaf misalnya tadi Bu Nani dari rumah membawa kue dalam komplong dibawa, ini persembahan. Dipersembahkan kepada siapa? Kepada kita semua teman-teman dimakan bareng. Persembahan. Dan itu kan sajian. Nah, sajian suguhan, sajian, suguhan akhirnya akan menjadi sajen. Ya. Nah, begitu juga di dalam ajaran Jawa ini kan sebagai contoh mamanya kita memberikan sajen. Kemarin sempat kita bahas sedikit, namanya kita di pohon besar atau di mata air kita memberikan sajen di situ. Ya. Sajen ini bukan dalam artian menyembah Tuhan sebenarnya, dan juga bukan dalam artian menyembah makhluk halus di situ. Ya. Nah, ini kan sajian. Sajian tadi untuk mensinergikan alam. Ya. Di dalam doa-doanya tadi merupakan bentuk wujud syukur terima kasih. Bukan dalam artian istilahnya bagi orang yang tidak suka budaya kan kadang-kadang dibully, makani setan gitu. Kalau kita dengar seperti itu sebenarnya malah kita jawab ini, lho nek setan doyan sego, menungso kaliren kabeh. Untung setan ora doyan sego gitu. Kan yang kita sajikan kan rata-rata bahan makanan. Ada entah itu nasi, entah itu jajan pasar, ini kan semua makan makanan. Ya, ada bubur, jenang, ya. Nah, memang juga ada bunga, ya. Terus pakai dupa, ya. Ini bagi orang-orang yang sok agamis itu kan seringkali membuli kita. Wah, itu nggak sajen makani setan. Kalau kita dengar seperti itu jawaban kita nggak usah mangkel, nggak usah emosi, sederhana saja. Lo nek setan doyan sego sampean kaliren, menungso kaliren. Untung setan ora doyan sego. Langke setan itu mohon maaf, walaupun di dalam budaya Jawa tidak kenal setan loh. Setan itu bahasa Arab. Jadi kalau orang mengatakan di Jawa tidak ada setan, bener. Setan kok Arab gitu loh. Karena setan itu bahasa Arab. Dari kata syaiton. Nah, anehnya mereka yang sok-sok agamis ini kan lucu membeli kita. Wah, nggak usah sesajen makani setan. Loh, Jawa rano setan kok. Aneh kan mereka itu. Karena apa? Mereka membawa standar ganda dalam mereka berpikir. Mereka membawa konsep mereka untuk diterapkan di sini. Padahal setiap manusia, setiap peradaban, setiap bangsa memiliki konsep berpikir masing-masing. Jadi kalau kita dibully, wah nggak mau sesajen makani setan, kita nggak perlu marah. Kalau kita malah marah, malah menunjukkan SDM kita rendah. Kita jangan ikut-ikutan seperti mereka lah. Terlalu baper sampai-sampai di medsos sampai ada istilah ini kadrun pentol korek. Karena mudah terbakar gitu loh. Mereka mudah terbakar, mereka mudah tersinggung. Kita jangan ikut-ikutan. Loh, kalau kita mudah terbakar, kita mudah tersinggung, apa bedanya kita dengan mereka? Yang kadrun pentol korek itu. Di sini malah nggak dikasih makan. Dikasih makan. Gimana Pak Ski? Ya katanya kalau setan tuh dari timur. Iya. Ya. Setan tuh dari Arab. Tapi kan di Onis dan beliaunya kan itu kita makani setan. Kan ya, kita dibully oleh mereka. Dibully makani setan. Makani setan. Yang berarti masih untung. Dia itu loh bawa ke sini kok nggak kasih makan. Nggak ngasih makan. Gitu. Ya. Berarti kan masih peduli sama kita. Ya. Gitu. Secara ada garis besar gitu. Ya. Padahal kita kan nggak makani setan. Ya. Gitu. Yang membuli makan setan kan mereka. Kita kan nggak makani setan gitu loh. Makasih. Ya, makasih Pak Giono. Memang yang membawa setan tuh ya mereka gitu loh. Memang setan tuh dari Arab kok. Di tanah Jawa nggak ada setan. Ketika kita bicara tentang entitas lain, ya makhluk wong alus, ya dalam ajaran Jawa tidak mengenal makhluk goib. Karena goib itu kan berarti tabir. Ada tabir tuh. Orang Jawa mengatakan wong alus. Awake iki wong kasar. Halusan. Nggih.
Ya. Ketika kita bicara tentang entitas lain di dalam ajaran Jawa itu jauh lebih spesifik gitu loh. Dan orang Jawa dalam ajaran Jawa itu tidak pernah mengkambing hitamkan setan. Seringkali karena kesalahan kita mengatakan, wow, tidak sengaja tergoda setan. Oh, setan kok jadi kambing hitam? Kelakuannya kayak setan. Kelakuannya kayak setan. Nah, atau kita balas guruan gini, wah makani setan. Lah setan ini sampean kuwi nyatane gelem njukuk sajen. Ya, berarti kan setannya mereka itu. Mereka mengambil banyak dari hasil jeripayah wulu wetune tanah air kita kok. Berapa hasil wulu wetune tanah air kita yang dibawa ke sana? Triliunan. Sehingga kita nggak perlu baper lah, mereka biarkan saja mereka membuli seperti itu. Toh kita tidak memberi, kita tidak pernah misalnya menyembah setan, kita juga nggak pernah. Nah, ketika tadi bicara sesaji tadi, ya, kalau umpamanya di mata air atau di pohon besar, ya, di situ ada sinergitas energi. Karena setiap benda di muka bumi ini ada energi. Perkara besar dan kecil energi tadi tergantung materialnya. Sehingga ini pernah diteliti oleh sarjana dari Jepang. Sesaji termasuk cok bakal ini memancarkan energi positif sekian radius kilometer. Ini bukunya ada ini. Jadi bagi para pemirsa yang belum pernah baca bukunya itu, silakan dibaca. Dari penelitian sarjana Jepang itu yang sempat saya terkagum-kagum ya, itu tentang vibrasi energi sesaji cok bakal tadi sama secret of water, rahasia air. Kenapa kok leluhur kita dulu kalau istilahnya menyembuhkan orang itu cukup dengan air putih gitu loh. Nah, bagi orang yang sok agamis kan ini juga diserang ini. Nah, walaupun akhirnya mereka tiru-tiru juga gitu loh. Ya. Tapi ini adalah vibrasi energi di dalam ketika air putih tadi kita bacakan mantra, bukan doa loh ya. Antara doa dan mantra itu beda. Mantra itu memancarkan energi. Air tadi ini akan merubah molekul-molekul airnya tadi akan berubah. Ini sangat mempertegas ya dengan ajaran Jawa yang lain mengatakan bahasanya kunci doa terwujud ini bukan soal bahasa. Kunci doa terwujud adalah energi vibrasi. Sehingga ketika seseorang itu mampu memberikan vibrasi energi, nah ini akan membentuk sinergitas dengan energi semesta. Itu akhirnya doa itu bisa terwujud. Jadi kunci doa terwujud bukan pada bahasa. Tetapi kalau orang-orang agamis mengatakan, oh doa paling abdol itu harus pakai bahasa Jepang gitu mbak contohnya. Ya, nanti biar nggak baper kita pakai istilah lain lah. Ada mengatakan oh doa paling abdul itu bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Kita harus berpikir kalau memang itu benar, berarti doa Tuhan menurut perspektif Anda itu termasuk Tuhan sing bodoh. Kenapa? Nah, Tuhan kok cuma tahu satu bahasa. Oh doa paling abdul itu pakai bahasa Inggris loh. Kita berkomunikasi dengan Tuhan itu harus pakai bahasa Inggris loh. Tuhan kok bodoh banget gitu loh. Tuhan menurut perspektif mereka itu kok bodoh banget gitu. Cuman tahu satu bahasa saja. Kalau Tuhan menurut perspektif orang Jawa enggak gitu loh. Dalam ajaran Jawa dikatakan berdoalah dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Apakah bahasa ibu itu bahasa Jawa? Juga belum tentu. Nah,
Kalau dengan perspektif mereka, bahasa doa paling abdul adalah bahasa Inggris. Ini satu, malah merendahkan Tuhannya sendiri. Tuhan kok bodoh, cuman ngerti satu bahasa saja. Seperti kita kemarin kan ke Blitar, tulis namanya harus lengkap, nanti mau saya laporkan pada Tuhan supaya Tuhan nggak salah. Loh, Tuhan kok bodoh banget gitu loh. Sampai nama itu harus lengkap, mau dilaporkan ke Tuhan. Caranya laporan itu gimana gitu. Oh, ternyata ajaran mereka malah di bawah ajaran leluhur kita gitu loh. Ya. Itu satu. Yang kedua, kasihan teman-teman kita yang tunarungu, tunawicara. Loh, kita nggak tunarungu, nggak tunawicara. Kalau kita niat belajar bahasa Inggris kita bisa. Tapi yang tunarungu, tunawicara nggak bisa ngomong loh. Apakah orang-orang yang tunarungu, tunawicara itu tidak punya hak untuk berdoa pada Tuhan? Ini menandakan ajaran ini malah sangat rendah sebenarnya. Tapi kalau perkara banyak orang mabuk ya itu beda lagi itu, karena mereka terobsesi janji-janji fata morgana. Ya. Jadi sesaji tadi ya ini memancarkan energi, nah, vibrasi energi. Semua material di alam semesta ini memiliki energi. Ya. Kalau tidak percaya, para pemirsa sekarang di hadapan pemirsa itu ada apa? Entah itu di depannya itu ada kerikil atau ada benda apa saja. Coba pegang, rasakan, akan muncul energi. Kalau HP jelas Bu ada energinya Bu. Kalau nggak ada nggak akan bisa untuk komunikasi. Ambil aja kerikil pinggir jalan, rasakan ada energinya. Cuman tinggi besarnya, kecil besarnya, atau tinggi rendahnya vibrasi energi itu tergantung materialnya. Begitu juga ketika tadi air putih diberi mantra, tergantung sumber energi yang dalam si manusia tadi yang memanjakan mantra tadi. Nah, vibrasi energi doa tadi menjadikan gelombang elektromagnetik yang bersinergi dengan energi semesta, yang akan mampu mewujudkan sebuah doa tadi, sebuah keinginan tadi. Nah, ini kan tergantung kekuatan masing-masing gitu loh. Dan ini banyak dibuktikan orang ini. Ya. Dan doa itu bukan milik salah satu bangsa saja. Loh, kalau mengatakan doa itu paling abdul pakai bahasa Inggris, kan berarti kan doa hanya milik hanya satu bangsa saja. Ya. Itu hanya orang Inggris. Nah, tadi dikatakan besarannya tentang pertanyaannya Pak Ki tadi, apakah itu ya ditentukan atau tidak? Nah, selama ini kalau di dalam ajaran Jawa ini kan ada beberapa, mau dibesar atau kecil tergantung yang mau memberikan persembahan. Tetapi biasanya unsur alam itu harus ada. Mamanya kalau di Cok Bakal itu kan harus ada biji-bijian. Nah, terus di situ juga ada cikalan, juga ada air putihnya juga ada, unsur apinya ada. Perkara banyak sedikit kan tergantung yang bersangkutan memberikan tadi. Nah, itu sesaji atau tetapi ketika bicara tentang persembahan lain, ajaran Jawa juga mengenal namanya ingkung. Ya. Ingkung, ayam jago. Semua budaya Nusantara yang pernah saya pelajari, entah itu Jawa, Batak, Sasak, Dayak, semua mengenal hewan persembahan namanya ayam jago. Ya. Sampai-sampai Indonesia Timur menjuluki siapa? Salah satu pahlawan nasional kita kan ayam jago dari timur. Nah, itu budaya Nusantara. Nah, karena apa? Karena tadi saya katakan di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Dan ini merupakan adalah ajaran-ajaran lokal.
Termasuk yang dari Timur Tengah itu juga ajaran lokal. Itulah sebabnya dalam persembahannya menyebutkan binatang lokal. Karena itu memang ajaran lokal. Ya tidak mungkin toh Mame sebagai contoh ajaran Jawa memberikan wejangan. Pak Giono nanti kalau mempersembahkan itu nanti harus menyembelih bison gitu sebagai contoh. Kan tidak mungkin. Tentunya leluhurnya Pak Giono, simbahnya Pak Giono memberikan wejangan, ngonek selamatan beleh. Kalau piteke jago kayak dibeleh. Kan gitu. Karena ini merupakan bentuk-bentuk ajaran lokal. Tergantung kita ini mabuk atau tidak gitu loh. Yang dari sono pun juga ajaran lokal. Salah satunya indikatornya itu tadi. Yang disuruh dipersembahkan kan memang sesuatu yang ada di sana. Di tempatnya masing-masing gitu loh. Ini salah satu bentuk, memang inilah aja. Semua itu ajaran lokal. Di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Ini Tuhan yang tercatat. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam, Tuhan itu sebanyak manusia di muka bumi ini. Kalau saat ini tercatat oleh Badan PBB, kalau jumlah manusia di muka bumi itu ada 8 miliar, ya Tuhan itu ada 8 miliar. Karena Tuhan itu merupakan imajinasi manusia. Ini bagi yang mau benar-benar belajar tentang ketuhanan, tentang spiritual gitu. Yang tidak mabuk dogma tentunya. Nah, ketika tadi memberikan persembahan tadi di dalam ajaran Jawa, istilahnya ada beberapa ajaran, beberapa arahan lah. Satu, dalam memberikan persembahan tadi tidak boleh golek utangan. Saya dulu masa kecil saya itu sering dengar cerita keanehan. Bapak itu pulang dari Kenduren, nasinya itu ngelenis apa? Belum mateng tuh Bu ya? Ngeletis ya. Yes. Akhirnya kan dia ngomong, oh iki anu ki apa orang duit nganti golek utangan. Kadang-kadang kan, mohon maaf, orang Jawa itu dulu loh ya, harga dirinya kan kuat. Tinggi. Harga dirinya tinggi. Masa wong gak duwe. Saya pernah diajari orang tua saya, ngonek mertamu ditawari maam ngomong sik sabek, sik warek. Harga dirinya tinggi orang Jawa dulu itu. Masuk ketemu luwe, ditawari maam aja langsung geragas. Parah sik ngomong anu semaur, tasik sabek kula. Harga dirinya tinggi. Enggak seperti sekarang, jiwa-jiwa Jawa itu udah hilang. Antri BLT gelange ngerompyong. HP-ne Android, sepeda motornya baru, harga dirinya udah hilang. Orangnya gemuk-gemuk. Ya. Kalau nanti sama pihak desa itu pamong desa dipindahkan ke orang lain, dia marah-marah. Ya. Harga dirinya hilang. Dulu nggak seperti itu. Sehingga kembali ke tadi sesajen tadi, ya. Dia sebenarnya orang nggak punya, tapi dia malu. Mosok wong tuane sedo ora diselameti gitu. Kadang-kadang sampai cari-cari utangan. Akhirnya apa? Ini ada keanehan. Yang jelas ini kan bukan suatu kesengajaan ya. Tahu ini nasinya tuh letis, belum mateng. Terus ingkongnya, ayamnya itu masih ada darahnya, merah gitu. Setengah mateng. Kayu ini mek titik. Ya. Bisa jadi kayunya mateng sedikit gitu loh. Pokoknya ada saja, ini kan keanehan. Iya. Ternyata seperti itu. Jadi tidak boleh golek utangan. Tapi karena kadang-kadang harga diri, nekat cari utangan. Karena harga diri. Seharusnya bagaimana? Lo nek ra duwe yo jangan dipaksakan. Seadanya. Nggak boleh golek utangan. Sehingga beberapa waktu yang lalu ini Pak Suparman golek pakai saji, dia kesini cerita tentang keluarganya. Terus waktu itu dia tertarik kepingin minta tolong saya untuk diruat.
Terus saya bilang, Pak, kalau belum punya uang tidak boleh cari utangan loh ya, lebih baik dengan cara lain, tidak boleh dengan utangan. Terus ketika menyembelih ingkong tadi, ini doanya itu tidak dengan misalnya rasa kasih sayang, tidak ada. Dengan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang terus disembelih, enggak. Kalau ada rasa mengasihi dan menyayangi, kenapa harus disembelih gitu loh. Ya. Kita doanya apa? Njaluk rilo legowone. Karena manusia juga punya sukma sejati, hewan itu juga punya sukma sejati. Keikhlasan. Karena ikhlas itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Jawa ini rilo legowo. Njaluk rilo legowo nih sukma sejati nih ayam jago kula wau digunakne kanggo kendurian, kanggo wilujengan. Sehingga di dalam bahasa-bahasa ritual, ya, ini sudah beda, namanya tulis dudu pitik maneh. Nah, namanya sudah ingkung, namanya istilahnya. Jadi ada bahasa ini merupakan penghormatan. Ketika binatang tadi tidak untuk persembahan, kan jenenge pitik. Binatang biasa. Tapi ketika untuk persembahan namanya beda. Karena kita menghormati. Njaluk rilo legowo ini tadi. Nah, dalam persembahan tadi kan saat-saat tertentu. Bukan setiap saat. Bukan disembelih secara massal. Sehingga saya masih ingat dulu nih, masa kecil kita, barangkali semuanya hampir sama ya. Zaman dulu itu yang namanya makan daging ayam itu mesti tonggone selamatan gitu loh. Nek tonggone gak selamatan gak mana daging ayam. Ya, setahun sekali minimal ya. Apakah orang Jawa dulu itu miskin, tidak mampu istilahnya ayam? Dulu ayam juga banyak kok. Tapi memang ajaran Jawa tidak mengajarkan untuk mengedepankan tentang persembahan yang berlebihan. Bahkan saya pernah waktu diajari di tempat padepokannya guru saya di lereng Semeru itu melakukan kendurian wilujengan itu tanpa istilahnya menyembelih binatang, tanpa harus meneteskan darah. Terus di sisi lain, selang beberapa tahun berikutnya, waktu COVID kemarin, kita mendapatkan petunjuk untuk keselamatan bangsa, minimal ya anggota kita. Kita melakukan selamatan tanpa kewan. Videonya ada itu. Ya, ibu-ibu juga kerepotan karena mohon maaf saat ini hampir semua bumbu kan mengandung hewan, bahkan kaldu hewan ya. Tapi bisa ternyata. Nah, jadi jumlah persembahannya tidak ditentukan menurut kemampuan, tidak boleh berhutang. Terus sesaji tadi kalau di pohon tadi ini kan ada sinergitas energi di situ. Jadi kemarin sempat kita bahas ya. Jadi itu yang setelah kita doain, kadang-kadang itu kan, kalau saya masih ingat betul waktu saya masih kecil itu, kita kan sesama anak-anak kecil itu kan kadang-kadang berebut ya, ngambil. Ya, yang bisa dimakan ya dimakan. Ini hampir sama kok dengan ajaran agama lain. Dengan persembahan didongani, setelah itu dikonsumsi bersama, diburak ya, dikonsumsi bersama. Nah dikonsumsi bersama itu bisa juga dengan cara dibagi rata, ataukah istilahnya
istilahnya diburak tadi. Diburak ini kan sebenarnya bukan artian ya gembul ya, bukan dalam artian royoan seperti wong kaliren, enggak. Di situ memiliki konsep apa? Satu ya, kita kebersamaan ya, yang pertama. Yang kedua, kita mengambil apa yang kita suka. Karena setiap manusia kan berbeda kesukaannya. Terus kita mengambil secukupnya. Tetapi dengan model sekarang yang jiwa Jawa hilang, saya lihat ketika ada burak tumpeng ya, ini acara Jawa, ini jiwa Jawa hilang. Sehingga ketika dia burak tumpeng itu kadang-kadang dia tidak mengambil secukupnya. Gua ada tasnya dibuka. Nah, karena jiwa Jawanya hilang gitu loh, murko gitu loh. Tasnya nggak dibuka, kalau enggak kalau pakai kresek ya. Lupa ada pada temannya, ya. Karena intinya kan jiwa Jawa hilang ya. Jadi nah ini gantian yang sebelah kiri ini yang mau nanya, silakan Mas. Rahayu Romo. Ya rahayu. Untuk persembahan hewan, untuk ritual selain ayam jago itu, yang diperbolehkan itu hewan apa aja. Dan itu punya makna filosofi yang bagaimana? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi silakan. Rahayu Romo. Rahayu. Ingin saya tanyakan, saya itu pernah dengar ada seperti orang bangun pabrik gitu, itu pakai persembahan motong kerbau. Nah, kerbaunya itu kepalanya ditanam di situ. Nah, menurut ajaran Jawa itu gimana? Ada tangan? Monggo, siapa Mas Andri atau Pak Toto kalau mau ditanyakan monggo. Tidak harus bertanya mau kok. Ini kan kondo takon. Kondo leh, tidak harus takon. Rahayu. Rahayu. Tadi mengenai jumlah persembahan. Itu kan menyangkut dengan nyawa ya. Apakah ada batas-batasnya yang disembelih jumlahnya kok sampai ini nggak menyinggung lain, tapi ya kan waktu korban contohnya ya, maaf kok seperti semua harus disembelih, kan nggak terhitung jumlahnya. Nah itu yang saya tanyakan, apa ya harus sampai tidak terhitung jumlahnya itu, karena ada hubungannya dengan nyawa. Itu aja. Terima kasih Pak Toto. Rahayu. Untuk Mas Anton ya. Apakah binatang persembahan ya ini harus ayam ya? Nah di budaya Jawa persembahan itu tergantung konteksnya ya. Nah kalau yang umum itu kan ayam. Tapi konteks-konteks tertentu ya, seperti tadi Mas Hadi tanyakan, banyak untuk membangun pabrik ya. Kalau zaman dulu kan budaya Jawa tidak mengenal pabrik ya. Tetapi umpamanya kita membangun keraton ya, membangun rumah ya. Terus dalam perkembangannya memang bangun pabrik, bangun jembatan ya, bangun bendungan ya. Nah, istilahnya gawe besar lah istilahnya. Ini persembahannya beda lagi namanya bekaka ya. Nah bekaka ini biasanya ada yang kambing ya, ada sapi, ada kerbau ya. Ini tergantung konteksnya, tergantung lokasinya. Nah apakah jumlahnya ditentukan? Iya, tapi tidak massal. Biasanya untuk bangun pabrik atau jembatan itu pun dalam artian budaya, dinamika budaya loh Mas ya. Karena dulu kan leluhur kita kan tidak mengenal pabrik seperti sekarang gitu loh. Tetapi yang namanya budaya itu kan dinamis ya.
Ya. Dan harus kita akui juga itu merupakan perkembangan dinamika budaya kita dengan adanya bekakak tadi. Nah, ketika bekakak tadi, ya, itu tetap dengan konteksnya itu bukan dikorbankan, tapi minta kerelaan. Jaluk rirol gowo. Ini sebagai contoh, umpamanya ketika di dalam cerita pewayangan ada cerita tentang sesaji Raja Soyo. Bagaimana Pandowo ini mengumpulkan 1000 raja, ya, dalam cerita ini. Dia melakukan sesaji Raja Soyo untuk membangun Candi Sabtoargo. Nah, di situ juga ada kerelaan, ya, istilahnya jaluk riro legowone yang dipersembahkan tadi. Dan apa ya, misalnya bukan dikorbankan misalnya, tetapi kalau dalam konteks ajaran lain kan dikorbankan ya, dipersembahkan, dikorbankan dengan harapan nanti, ya, mengharapkan hasilnya. Ya, mengharapkan hasilnya, mengharapkan nanti tentang janji-janji Fata Morgana. Ya, kalau guyone Pak Ki kemarin kok enak, wis disembelih marono ben nate ditumpaki. Kok yo pentolomen gitu loh, wis dibeleh marono njaluk ditumpaki. Oh, numpaki. Ya. Ya. Jadi kalau di dalam ajaran Jawa enggak masal Pak Toto ya, karena istilahnya kadang cukup satu. Karena itulah barangkali Pak Toto kan usianya jauh di atas saya, kan masih ingat dulu kadang-kadang gitu tadi. Pokoknya zaman dhisik iku mangan iwak pitik nek ora tanggane selamatan ora mangan pitik. Bukan berarti kekurangan. Bukan karena kekurangan. Karena di sisi lain, ya, leluhur kita itu paham betul bahwasanya manusia itu adalah Homo sapien. Ya. Makanan yang cocok adalah sesuatu yang dari tumbuhan. Karena itulah sesaji coba bakal rata-rata kebanyakan dari tumbuh-tumbuhan, ulu petunya. Ada beras, kacang hijau, kedelai, cikalan, bumbu-bumbu tadi. Paling yang berbau hewan cuman telur ayam kampung gitu loh. Terus lainnya ada bunga, ya, bunga kembang telon, kembang setaman, ya. Ini kan juga tumbuhan. Terus ada bubur poncowarno, bubur sengkolo, tumbuhan. Apakah kita kekurangan? Enggak. Bahkan dengan cara itu kita lebih sehat. Bahkan dengan cara itu leluhur kita dulu pernah menguasai dunia. Pada masa Majapahit kita menguasai sepertiga dunia. Karena tidak muncul keserakahan. Di situ ada sinergitas alam semesta, mikrokosmos, makrokosmos. Nanti kalau ada pemirsa yang kritik, kok jauh tidak mengenal tuh Pak makrokosmos, mikrokosmos. Ya, memang mikrokosmos, makrokosmos itu kan bahasa Inggris. Tetapi ilmu tentang makrokosmos, mikrokosmos itu ajaran Jawa. Di Inggris malah nggak ada. Karena itu kan cuma alih bahasa dari apa? Jagat cilik, jagat gede. Tapi tentang keilmuan tentang jagat cilik, jagat gede, bawono ageng, bawono alih cuma ada di ajaran Jawa. Di Inggris nggak ada malahan ajaran itu. Karena kalau penyembelihan hewan itu massal, ini mohon maaf, binatang itu juga punya perasaan. Kemarin itu kita lihat di medsos itu banyak binatang menangis menitikkan air mata. Itu memang yang melihat sesama binatang aja sudah dari psikis saja. Ya. Dan saya nanti biar didengar yang disampaikan Pak Toto. Ini jujur saja ya. Yeah. Tadi Romo Sutrimo mengatakan ada yang menangis. Yeah. Itu bahasa binatang, sedangkan manusia saja namanya manusia harus manusiawi. Yeah.
bahkan ada yang lari sebelum maaf, sebelum disembelih lari ya. Saya hampir bilang dibantai terus terang. Maaf. Ya itu sampai di situ, apakah ya kadang orang ya maaf ya, ada yang tegel makan, ada yang tidak. Tapi anehnya sesama keluarga saja yang gak tegel karena tahu sambatannya si temannya yang lari itu malah dikatakan yang enggak. Jadi itu sebagian dari curhat saya memang. Apa kan sombong ataukah biasanya sate mau. Ya, kembali lagi ya antara tegel dan tidaknya itu ya maaf bila mana saya pribadi salah. Jujur saja saya. Ya kebetulan yang dikatakan tadi yang menangis itu tadi. Ya, padahal saya sate senang jujur saja. Saya juga heran dengan saya sendiri, kadang-kadang ya gak tegel. Terima kasih Pak Toto. Makasih. Rahayu. Ya. Jadi kalau di dalam ajaran Jawa itu dalam melakukan persembahan dengan binatang itu kan ada dibatasi. Bukan karena kita melarat, enggak. Indonesia khususnya Jawa itu kaya raya kok. Kembali ke manusianya gitu. Ya. Di Indonesia ini khususnya di Jawa, air melimpah ruah. Kekayaan yang tidak ternilai. Sementara di luar sana, taruhlah di gurun pasir air mahal. Serba kekurangan. Begitu ada banyak mungkin aji mumpung. Di Indonesia misalnya material karbon luar biasa. Maka karbon itu seperti tambang ya, seperti emas, ini kan kita banyak. Kita di sini oksigen melimpah ruah. Air melimpah ruah, unsur tanah melimpah ruah, unsur angin, oksigen kita cukup ya. Sementara kalau kita pergi ke kutub selatan, angin, oksigen tidak ada. Unsur api di sini cukup. Ya. Kalau kita bicara tentang kekayaan material alam, 4 ini ada di tempat kita, semuanya sempurna. Coba kita tempat lain. Eropa kekurangan api, sampai dingin, sampai beku di sana. Di Timur Tengah kekurangan air, di sini cukup. Di Kutub Selatan kekurangan oksigen, di sini cukup. Kita kaya raya kita ini. Jadi ketika bicara tentang binatang persembahan tadi yang dibatasi, cukup satu, ya. Satu lokasi satu, ya. Walaupun semua ada. Iya. Walaupun semuanya ada. Bukan kita kekurangan, tidak. Dan itu minta kerelaan. Karena mohon maaf, binatang itu juga punya perasaan. Ketika dia melihat temannya disembelih, dia menangis kok. Itu yang saya membuat saya bisa berubah. Drastis saya itu heran dengan saya sendiri. Ya kita tidak ingin membicarakan ajaran sono, enggak ya. Kita bicara tentang ajaran Jawa. Ya. Tanpa salah sih itu kok. Ya. Rahayu. Ya. Maksud saya di sini supaya saya sendiri jangan seperti orang aneh gitu. Ya. Saya sendiri juga belajar kenapa ya kok gini. Mungkinkah ada penurunan nafsu makan saya sampai saya di situ karena saya jujur saja sate senang. Tapi karena saya pertimbangan apa bedanya sate saya merasa beli dan yang beli juga merasa butuh dengan saya. Itu saja. Bukannya menyinggung lain-lain, tidak saya. Mungkin bisa juga sampai saya punya ketentuan begini, mungkin ya banyak kaum
yang serba kekurangan, mungkin maka dari itu menyembelih yang banyak, enggak juga. Sekarang sudah zaman banyak kaya. Terima kasih Pak Toto. Jadi di dalam ajaran Jawa itu tadi kita menyembelih binatang untuk persembahan tidak boleh massal, tidak boleh banyak-banyak, sak madyo, satu lokasi satu, dan diutamakan binatang tadi peliharaan kita. Sehingga kalau kita menyembelih ayam ya peliharaan kita, membeli kambing ya peliharaan kita. Cuman yang jadi permasalahan saat ini kan kalau di kota kan tidak mungkin kita melihara sendiri. Ya. Kalau dulu kan tidak. Ada semacam keseimbangan ekosistem yang terjaga. Dan di dalam ajaran Jawa dilarang untuk mempermainkan hewan. Jadi kalau menyembelih itu ya tadi satu minta rilo legowo nih, kerelaan. Yang kedua, cara menyembelihnya harus benar, jangan menyiksa. Ya. Terus tadi tidak boleh massal ya, supaya karena binatang ketika dia melihat temannya disembelih kan dia ada yang menangis, ada yang lari ya. Binatang juga punya perasaan, naluri. Banyak bukti kalau binatang itu punya perasaan. Ya, nanti biar seperti yang lari tadi, nanti biar ditembangkan Bu Nani itu kelek biung siro aneh ngendi ya. Itu kan perasaan binatang itu. Ketika anak ayam terjebak di parit ya. Ini kan binatang tuh punya perasaan. Si babone ayam itu tidak bisa ngangkat anaknya. Dengan perasaannya dia berteriak, dengan akalnya dia berteriak-teriak minta tolong. Iya. Kan mondar-mandir sambil melakukan suara, memancing perhatian, minta tolong. Itu perasaan. Jadi kalau ada ajaran lain mengatakan binatang nggak punya perasaan, berarti bau darahnya temannya sendiri dia sudah peka. Iya. Iya. Itu perasaan. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan binatang itu tidak punya akal, nggak punya perasaan, kok itu salah besar, terbantahkan oleh fakta gitu loh. Kalau di dalam ajaran Jawa kan jelas dasarnya adalah salah satunya adalah Srateles, alam semesta. Kita harus banyak belajar pada alam semesta. Ya, kita belum, sehingga kalau kita benar-benar kukuh ya. Ini mohon maaf saya juga belum bisa sepenuhnya ini. Kalau kita benar-benar kukuh, orang yang mempelajari ajaran Jawa tidak mau mengkonsumsi ayam potong. Kenapa? Itu mempermainkan nyawa loh. Coba kita semua renungkan, termasuk para pemirsa. Umpamanya kita jadi ayam tadi, hidup dibatasi 40 hari. Ya. Ya ini ya kita selama ini mencoba sudah menghindari untuk tidak mengonsumsi ayam potong lah. Tapi kalau kadang-kadang mohon maaf kalau kita posisi bertamu atau di orang punya gawe itu kan ya tadi saya katakan saya juga belum sepenuhnya bisa, tapi kita berusaha gitu loh untuk tidak mengonsumsi ayam potong. Karena itu mempermainkan nyawa binatang. Dan itu lebih sehat gitu. Karena nanti saat ini kan kita banyak yang berkeluh kesah tentang kolesterol, ya, asam urat, ya. Bahkan ketika kita bicara puasa pun, puasa Jawa itu kan menyeimbangkan 4 anasir alam. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan ini siapa? Mas Anton sudah saya jawab, Mas Hadi sudah, Pak Toto. Nah, kembali ke Bu Nani sama siapa? Sudah saya mendengarkan keterangan dari Romo Sutrimo, saya mengambil
kesimpulan intinya itu kalau ajaran lain itu kurban, kalau ajaran Jawa itu persembahan, yang sekarang itu bentuknya sesaji atau sajen. Yang saya tanyakan adalah kenapa dalam sesajen itu kok ayam, jago, dalam bentuk nama lain yaitu engkung. Misalnya itu tidak punya peliharaan ayam, jago, bisakah diganti dengan bebek, mentok, kelinci gitu. Dan dalam rangkaian sesaji itu kadang ada identik bunga dan dupa. Apakah itu ada artinya? Masalah bunga dan dupa itu. Dan kalau dikatakan tadi kalau kurban itu ada kesaksian dan ada pertanggungjawaban bahwa hewan pun memberi kesaksian nantinya bahwa orang tersebut itu benar-benar pernah kurban. Tapi bagaimana dengan ajaran Jawa yang tadi ingkung, yaitu dari ayam diganti dengan bebek atau mentok, itu apakah nanti punya kesaksian kalau di ajaran Jawa? Angkatan. Terima kasih Bu Nani. Pak Kiono, kan? Sampun. Pak Bu Rodi. Namun nambah kemauan. Saya rasa untuk keterangannya dari Bu Nani itu tadi, kalau misalnya kita pakai ingkung atau yang lainnya kan, tapi tujuannya kan kita apa itu kayak tasakuran gitu kan, tasakuran. Kita mengucapkan bersyukur atas keberhasilan kita atau apa gitu loh. Tapi kalau kurban kan ada unsur paksaan dan kita juga akan meminta gitu, meminta kayak barter gitu istilahnya. Kalau aku kurban, nanti kalau aku meninggal aku numpaki sapi kan gitu. Kalau kurban, misalnya sapi 1 digotong orang 7 gitu kan, ya kasihan sapinya kalau dinaikin gitu loh. Ya kan seperti itu Pak gitu loh. Logikanya gitu loh. Tapi kalau kita ayam itu kan bukti kita bersyukur. Karena kita itu ada keberhasilan, misalnya lulus sekolah, tak kayak ingkung gitu, tumpengan sama ingkung gitu kan, lain bahasanya gitu, bersyukur gitu loh, artinya seperti itu saja. Terima kasih Bu Rodi. Ada yang tanyakan lagi Mas Anton, Mas Deti? Sudah kita bahas tadi ya, bahwasanya di dunia ini kan ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Jadi kalau di antara kita yang menganggap agama itu cuma 6 ya, itu berarti kalau anak muda mengatakan lungone kurang adoh, kopine kurang kental, meleke kurang bengi, kuotane kurang akeh gitu. Ada lagi yang mengatakan oh semua agama itu mengajarkan kebaikan, cuma manusianya saja yang salah. Nanti akan kita bahas sendiri ini. Benarkah semua agama mengajarkan kebaikan? Akan kita buka nanti. Nanti lain tema. Terus ada yang mengatakan oh Tuhan itu satu, cuman tiap agama itu menyebutnya beda-beda. Nah kalau itu sudah kita bahas itu di beberapa video kita. Tuhan itu nggak satu, banyak. Apa buktinya? Tuhan menurut perspektif ajaran A dengan Tuhan menurut perspektif ajaran O ini bermusuhan kok. Kalau Tuhan satu nggak mungkin bermusuhan itu. Kalau memang agama-agama tadi benar-benar firman Tuhan, tentunya kan cuma satu. Kalau itu benar-benar dari Tuhan loh ya. Dan Tuhan itu cuma satu, otomatis ya ajarannya cuma satu. Kenyataannya kan yang tercatat saja ada 4.200 agama.
Berarti apa? Agama itu karya manusia, bagian dari budaya. Sehingga setiap manusia, setiap peradaban, setiap bangsa memiliki way of life sendiri-sendiri, pandangan hidup sendiri-sendiri, memiliki perspektif tentang Tuhannya sendiri-sendiri. Sehingga ketika ada suatu bangsa yang memaksakan way of life-nya, pandangan hidupnya, dan memaksakan Tuhan menurut perspektifnya pada bangsa lain, itu adalah penjajahan. Tapi anehnya bangsa kita malah sukacita dijajah gitu loh, karena belum sadar. Dan tugas kita adalah menyadarkan, mencerahkan, dan mencerdaskan bangsa ini. Sebenarnya bukan tugas kita aja, ya tugas kita semua. Ya minimal kita yang hadir di sini, minimal anggota Rakyat Prasojo yang sudah tergabung di organisasi kita. Ya. Tadi pertanyaannya Bu, saya balik ke Bu Rodi tadi. Ya. Oh, di sana mengatakan korban. Kalau kita kan sesaji, persembahan, suguhan. Ya. Memang bahasanya beda. Kalau dikorbankan, ya dikorbankan gitu loh. Tapi kita nggak mau bahas mereka. Itu beda ajaran daripada nanti ada yang baper, ada yang pentol korek. Ya, di dalam ajaran Jawa memang itu kan sesaji. Sesaji itu suguhan, persembahan. Ya. Bukan dikorbankan. Dan lebih banyak persembahan sesaji tadi berasal dari wulu wetune bumi. Kenapa wulu wetune bumi? Karena kita manusia adalah Homo sapien. Yang cocok untuk kita adalah dari tumbuh-tumbuhan. Kita bukan karnivora, pemakan daging. Ya. Tetapi saat ini, karena kita kehilangan jiwa-jiwa Jawa, kita sudah melebihi karnivora. Akhirnya apa? Derajat kita saat ini lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Bagi orang yang suka animal, binatang itu coba pelajari. Singa, harimau, ini mau berburu kalau lapar. Kalau tidak lapar, tidak. Sehingga ada sebuah penelitian itu singa, harimau itu makannya 1 tahun sekali. Mereka tahan lapar. Terutama biasanya bulan-bulan Agustus. Sehingga itu sampai dibuatkan simbol itu Leo. Ya, Leo. Jadi binatang singa, harimau itu 1 tahun makan sekali. Kalau tidak lapar dia tidak mau berburu. Setelah makan dia tidur. Ya. Loh, saat ini banyak manusia melebihi binatang, lebih rendah dari binatang. Nggak lapar pun dia makan. Ya. Ya. Sehingga kalau leluhur kita dulu mengajarkan semuanya wulu wetune bumi, gitu loh. Dan itu otomatis ada terjaganya ekosistem, kesinambungan. Dengan cara itu kan otomatis tidak merusak ekosistem. Kalau umpamanya Bu Rodi sudah ke Bu Nani tadi, Bu Rodi misalnya bagaimana kalau kita tidak punya ingkung, kita tidak punya ayam, adanya bebek atau mentok ya. Ya. Ketika kita bicara tentang bebek dan mentok, ini adalah binatang yang tidak setiap tempat di Nusantara itu ada, Bu. Ya. Tetapi kalau ayam di Nusantara itu semuanya ada. Entah itu di pegunungan yang air agak sulit. Ini mentok bebek nggak hidup, Bu. Tapi kalau ayam di tempat ngarai ya hidup, di pegunungan ya hidup, di pinggir pantai pun hidup.
Itulah sebabnya kenapa seluruh Nusantara ini kebanyakan yang dipakai adalah ayam jago. Kenapa ayam jago? Karena kalau yang dibeli betinanya akan memutus kehidupan. Generasinya terputus gitu loh. Tapi apakah tidak boleh kita membeli bebek atau mentok? Boleh. Misalnya biasanya kalau umpamanya bagi orang misalnya orang yang cukup ekonominya gitu. Tapi yang untuk ingkung itu cuma 1. Kalau mau menyembelih banyak itu beda lagi, itu bukan untuk persembahan. Pesta. Oh dulu itu saya masih ingat masa kecil saya itu bapak pulang dari Kenduren ya. Itu ayam daging ayam sak suwir suwon ngeram lah. Kan nggak banyak dulu itu. Iya. Dibagi-bagi. Ya. Ini nggak kayak waktu kita selamatan di Mas Hadi itu tetangganya kurang pinter itu masuk ayam jago itu ingkungnya cuma dibelah jadi 4. Dibagi sama temennya yang lain nggak dikasih ya. Kalau ingat dulu, iki wong desa nek wis ilang Jawa niki tanggane Mas Hadi aku ngono. Mosok jago sakno gedene dibelah jadi 4 didum sak koncone liyane gak dikeki. Ya kita sebagai tamu ya ndak etis mau negur. Mas Hadi tuan rumah negur ya gak pantas. Ya seharusnya kan ngomong rasa ya. Itu tadi jiwa Jawa hilang walaupun itu di desa. Seperti kemarin ya di Kediri itu. Ya. Karena hilangnya jiwa Jawa gitu loh. Kepedulian. Sehingga sebelum saya ke Kediri ya, saya kan ke tempat guru saya di lereng Semeru, saya kembali diingatkan. Kita melakukan ritual-ritual kebangkitan Nusantara kan mulai tahun 2010. Ya sebagai seorang guru ya mengingatkan saya, apa yang kamu bangkitkan? Ya. Apakah kamu ingin membangkitkan Majapahit? Enggak. Kenapa? Gitu loh. Karena hukum alam. Tan ono lumrahe kayu jati cukul sak ndure dangkelan jati. Jadi kalau para penggiat budaya Jawa yang selalu terobsesi halusinasi bangkitnya Majapahit salah. Sampai-sampai merasa, oh saya keturunan Majapahit, saya grade-nya lebih tinggi. Diundang orang tidak mau, diundang teman tidak mau. Salah. Anda terlalu berhalusinasi. Dengan kebangkitan Majapahit itu Anda terlalu berhalusinasi gitu loh. Karena hukum alam mengatakan tan ono lumrahe, tan ono jamae, kayu jati cukul sak ndure dangkelan kayu jati. Ya. Nah kalau Anda tidak paham filosofi ini, jangan ngaku orang Jawa, jangan ngaku keturunan Majapahit. Ini yang tidak mungkin gitu loh. Kayu jati mati ya mati. Iya. Tanono lumrahe kayu jati cukul sak ndure dangkelan jati. Mati. Ya. Nggak mungkin gitu loh. Ya. Minimal, tapi nggak bisa besar loh ya. Minimal dia akan tumbuh di sampingnya. Ini Pak Giono yang pensiunan perhutani hafal betul itu. Ya itu ibaratnya kalau kita di Jawa itu dangkelan, Pak. Nggih, dangkelan. Jadi sunte. Nggih. Jadi cukul di sebelahnya. Akar yang sebelahnya. Jadi dia tunas dari itu. Jadi kalau di tengah aja yang dipotong ya tidak mungkin kan gitu. Itu tadi sehingga ketika saya ditanya ya, saya diingatkan oleh guru saya, kamu berjuang untuk kebangkitan Nusantara, apa yang akan kamu bangkitkan? Apakah kamu ingin membangkitkan kejayaan Majapahit? Salah. Biarkan mereka penggiat-penggiat budaya Jawa yang selalu berhalusinasi kebangkitan Majapahit, silakan. Kami tidak mau seperti itu.
Kami adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara dengan logika kita, dengan high logis kita, dengan realita, dengan hukum alam. Jangan berhalusinasi, jangan berdelusi tentang kebangkitan Majapahit. Karena tanono lumrahe jati cukul sak ndure dangkelan jati. Minimal itu titik sebelah. Itu pun nggak bisa besar. Karena namun Pak Geno istilah pun bukan cukulan apa tumbuh dari akar tadi loh. Tumbuh dari akar. Semean ya. Kalau kita ingin memiliki kayu jati yang besar, tentunya kita harus tanam. Kita cari bibit yang bagus. Siapa bibit yang bagus tadi? Ya kita. Kita adalah keturunan Majapahit. Kita harus ada filter alam. Bibit unggul. Setelah itu ditanam yang benar. Ya. Dan tentunya kita menanam pun juga tidak di dangkelani kayu jati, harus di tempat lain. Ya. Yang kita bangkitkan adalah jiwa-jiwa Jawa. Saat ini kan lemah di situ. Dan kembali tentang bahasan kita tadi tentang binatang kurban persembahan ritual. Ya. Di dalam ajaran Jawa binatang persembahan ya ini dibatasi, tidak disembelih dengan massal karena hanya untuk syarat. Terus persembahannya ini lebih banyak pada wulu wetune bumi. Sekaligus ini menandaskan kepada kita semua termasuk para pemirsa tentang ritual-ritual persembahan. Ini jadi setiap ajaran itu punya. Berbeda konteks pembicaraannya, konteks bahasanya. Seperti yang disampaikan Bu Rodi tadi. Oh, kalau orang sana mengatakan korban, kita tidak. Kita adalah persembahan, sesaji, sesaji saja. Ya. Persembahan, bukan dikorbankan, ya. Bukan dengan model transaksional. Kita berkorban ini, kita memberikan persembahan ini, nanti kita ingin ini, tidak. Ada kompensasi transaksional di dalam ajaran Jawa, tidak. Ya. Kalau seperti itu kan tidak ikhlas ya. Ya. Kita lebih pada persembahan tadi untuk sinergitas semesta. Kemarin udah kita bahas kan banyak, kita sesaji di mata air pohon besar yang bisa dimakan, dikonsumsi. Biasanya anak-anak itu ya. Atau dulu itu kalau kalau tempat saya itu kan tempatnya penghasil padi ya, di Solo, Sragen sana. Biasanya itu kan di tengah itu kan ada punden, di tengah sawah itu. Ritualnya di situ, didungani kali sesepuh desa. Ini biasanya kita kan dari 4 penjuru itu kan, setelah selesai kita lari cepet-cepetan itu sama temen itu, kita ambil yang bisa dikonsumsi. Yang tidak bisa dikonsumsi tetap akhirnya apa? Kalau busuk dia menjadi humus, pupuk untuk tanaman yang di situ. Dia juga dimakan cacing atau binatang-binatang lain. Ya. Setelah itu dibawa ke dalam tanah. Apa itu fungsinya? Membuat oksigen. Dibawa ke tanah, membuat oksigen, akhirnya subur. Ini kan sinergi antar energi semesta. Sehingga ini adalah ilmu alam yang luar biasa. Terus dibuktikan secara ilmiah oleh sarjana Jepang, karena ternyata sesaji tadi, persembahan tadi memancarkan energi positif dalam radius sekian kilometer. Bukan aura negatif dengan penuh amarah. Nah, kalau mengalirkan darah kan penuh amarah, energi negatif. Kita tidak seperti itu. Jadi memang budaya itu memang
sesuai dengan dari sejarah. Ya, budaya itu akan muncul dari setiap peradaban, sehingga peradaban di suatu daerah dengan daerah lain akan berbeda. Ya. Sehingga kalau ajaran sana memiliki konteks seperti itu, silakan, kita nggak membahas itu. Nah, kita bahas tentang ajaran leluhur kita sendiri. Ya, kita juga punya konsep, kita juga memiliki ajaran tentang persembahan, tetapi beda konteks. Tetapi kita selama ini kan kita diserang oleh mereka, yang katanya kita makani setan, ya. Yang duluan menyerang tuh mereka kok. Kita sebagai tuan rumah itu malah kita ketika kedatangan tamu tuh kita ramah tamah kita ini. Oh, iya. Rahayu Romo. Iya, Rahayu. Ini mungkin hanya sebatas bahasa saja. Lebih ngeri lagi apa bedanya antara wadal dan persembahan. Oh, beda. Terima kasih Mbak Toto. Jadi dalam budaya kita namanya kita bicara budaya ya harus objektif ya. Memang di dalam budaya Jawa itu ketika itu ada persembahan, ada bekakak tadi, ada wadal. Nah, wadal itu memang dikorbankan. Kalau bekakak tadi ini tengah-tengah antara persembahan dan dikorbankan. Tapi kalau wadal memang dikorbankan. Wadal. Artinya lebih nyesat apa lebih jelas sasarannya? Dikatakan lebih jelas sasarannya ya. Dan wadal itu nanti ada nilai transaksi di situ. Umpamanya orang cari pesugihan ada wadal. Beda konotasinya. Beda, di situ ada transaksi. Dia memberikan wadal, ada yang diinginkan. Harus kita akui juga, itu juga merupakan warna dari budaya kita. Jangan seperti yang sono, sing api-api diklaim miliknya, yang jelek nggak mau ngakui. Jadi otomatis yang mengandung perakusan itu juga bisa dikatakan wadal. Di dalam budaya kita harus objektif, itu ada kok di budaya kita. Maaf loh ya, bahasa Indonesia mungkin nggak ada perakusan. Dan memang namanya budaya itu kan warna-warni. Budaya itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Persembahan positif, tapi wadal lebih cenderung pada negatif. Persembahan ada unsur penghormatan. Iya, ada unsur penghormatan. Kalau wadal itu kan lebih hina sebenarnya. Ya, ada transaksi situ, ada yang diinginkan. Ya. Di budaya kita ada, dan memang yang namanya budaya itu kan dari kata budi dan daya. Nah, budi, ngulir budi, pemikiran, ya. Suara hati. Daya itu kan potensi, kekuatan. Jadi apapun budi dan dayanya orang-orang Jawa, itulah budaya Jawa. Ya. Jadi yang dikatakan Mas ini kepala sapi itu masuk wadal. Itu bisa wadal, bisa bekakak, tergantung konteksnya. Ya. Kalau contoh umpamanya ini untuk membangun jembatan, untuk membangun candi, ya, atau untuk membangun bendungan, ini kan namanya bekakak. Seperti kalau di dalam wayangan sesaji Rojo Soyo. Ya. Ini masih konteksnya kan konteks positif untuk kepentingan orang banyak. Tapi kalau wadal ini kan untuk kepentingan yang bersangkutan tadi, gitu loh. Mau golek pesugihan atau apa, gitu. Perbedaannya di situ. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup? Saya tanya tadi bekakak ya, Romo. Itu apa berupa hewan saja, apa juga bisa manusia? Selama ini yang kita tahu, yang kita kenal, ini rata-rata binatang. Bisa kambing, bisa sapi, bisa kerbau. Tetapi ada konteks-konteks tertentu, ya. Ini bisa juga manusia, tapi itu kehendak alam. Ya.
sebenarnya bukan ingin mengorbankan si manusia, tapi kehendak alam. Ini ada terjadi dalam suatu kejadian gitu ya. Orang yang bekerja tuh tahu-tahu kepleset, akhirnya menjadi korban. Kan ini bukan dikorbankan, karena kepleset akhirnya menjadi korban, nggak bisa diambil jasadnya. Kadang-kadang itu ya langsung kan di situ. Konteksnya kan bukan dikorbankan, tapi ini kan korban kecelakaan, terkorban. Kerjaan ada tujuan, proses alam ya. Dengan kebutuhan. Itu kan kehendak alam, bukan kehendak manusia. Tapi kalau yang paling banyak itu rata-rata adalah binatang. Kepala kambing, kalau kambing biasanya minta kambing kendit atau terus sapi atau kerbau, dan itu diupacarai. Ada kehormatan di situ kan. Kalau korban kan nggak diupacarai. Apakah itu bisa dikatakan upacara ritual? Iya, itu ritual. Diupacarai, akhirnya kan tadi kita katakan kalau bekakak itu kan masih setengah persembahan. Tapi kalau wadal memang dikorbankan gitu loh. Biasanya karena itu yang paling banyak untuk cari pesugihan. Ya tentunya dengan kita kaji seperti ini, ya budaya-budaya negatif ya kita hindari. Tetapi kalau orang sudah mata gelap ingin cari kekayaan kan ya nggak peduli, walaupun kadang-kadang anaknya sendiri dikorbankan gitu loh, dijadikan wadal. Sampaikan Mas Hadi, belum kita tutup. Ya. Ini pemikiran saya ya, Roman. Kan ada jembatan di Soekarno Hatta, itu kan ada beberapa kali ada orang bunuh diri gitu. Nah, itu termasuk juga wadal atau gimana? Ya. Oh iya. Kalau orang bunuh diri di situ, itu kan manusianya secara pribadi. Secara pribadi kan itu bukan termasuk wadal, ya bukan termasuk bekakak kalau itu. Kemauannya sendiri dia bunuh diri di situ gitu loh. Mungkin di situ kok tunggu teman paling langsung Nah, para pemirsa yang saya hormati, dengan tadi bahasan kita binatang korban persembahan ritual, dan ternyata hampir semua keyakinan atau agama di dunia yang ada 4.200 agama tadi, ada 2.500 Tuhan, semuanya mengenal konsep persembahan. Entah itu yang dari Timur Tengah, entah itu yang dari lokal Nusantara, semuanya memiliki konsep persembahan dalam ritual. Sehingga ini bisa menjadikan kita berpikir, kita renungkan ya. Konsepnya menurut Anda lebih cocok yang mana? Lebih cocok yang dengan model persembahan ataukah yang dikorbankan? Ya. Ya. Semua adalah merupakan ajaran-ajaran lokal yang tumbuh dari peradaban di suatu tempat dan di suatu komunitas. Semoga mampu memberikan pencerahan pada kita semua, mencerdaskan kita semua, dan menyadarkan kita semua. Dan bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Dan sebelum itu akan kita tutup dengan tembang. Bu Rodi atau Bu Nani, silakan. Rahayu. Rahayu. Samang sane pasamuan memangon martamar tani sinambi ing saben mangsa kala
kalaning sepi lelono teki gayo keyong ngane kayun kayung yun eni ning tias sani tioso pindri hati buko bangga cegah dar lawan nindro. Matur nuwun Bu Rodi. Nah, para pemirsa, tadi udah kita tutup acaranya tentang binatang kurban persembahan ritual. Dan di dalam ajaran Jawa tidak semua binatang persembahan itu harus dibunuh, disembelih. Ada juga yang malah harus dilepas. Sebagai contoh tentang ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk yang dilaksanakan oleh Yayasan Akat Prasojo hampir setiap tahun, dan setiap di beberapa tempat burung tadi bukan kita sembelih tapi kita lepaskan. Termasuk kemarin yang kita adakan di Surabaya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.